KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ardana tahu nggak? Dulu itu sebetulnya kita masuk ke KPU di 2001 itu kita cuma sendirian di KPU nasional. Karena di 99 atau pemilu zamannya Orde Baru, ya. Bapilu itu kan ad hoc. Masih ingat dulu ada pemilihan PPI, Betul. panitia pemilihan tingkat satu daerah tingkat satu provinsi, panitia pemilihan daerah tingkat dua kabupaten kota. Di 2004 kan nggak ada. Iya. Di 99 ada masih ya PPI ini ada. Karena mereka tidak punya lembaga di tingkat provinsi kabupaten kota yang tetap. Itu KPU 2004 yang bentuk. Januari 2003. Waktu itu kan perdebatan nih di pleno. Apa harus dibentuk sekarang atau nungguin undang-undang? Saya bilang nungguin undang-undang baru kapan? Betul. Jadi sekretariat KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu dibentuk oleh KPU 2004 sebelum komisionernya ada. Luar biasa itu. Karena itu antisipasi kan kalau kayak yang tadi dikatakan oleh Adam ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pemirsa dari Husnul Maria Official, kali ini kita akan membuat satu diskusi seri tentang temanya The Guardian of Democracy. Wih, keren banget tuh, Bu. Ya, yang mengawasi tentang demokrasi di dalam penyelenggaraan, terutama kita bicara tentang penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilunya, ya KPU, Bawaslu, DKPP di dalam konteks kepolitikan di Indonesia. Jadi teman-teman kita akan ungkap supaya apa? Supaya pemirsa itu memahami bagaimana sebetulnya detail account. Jadi secara detail lembaga KPU, lembaga Bawaslu dengan isi-isinya ya, dengan substansinya, kelembagaannya dan apa fungsinya. Apa fungsi-fungsi yang harus dilakukan supaya proses pemilu itu free and fair, bebas dan jujur. Nah, ini bakal seru banget nih kayaknya. Iya, seri ini kita berdua nih, saya mengajak ini Ardana. Ardana ini sudah S1 dan S2-nya ilmu politik. Sekarang calon doktor. Amin. Calon doktor. Amin. Jadi Ardana juga dosen di UPN ya. Bu. Di UPN dosen ilmu politik. Enggak cuma sekedar dosen sebetulnya. Ardana lah yang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk di UPN itu ada jurusan ilmu politiknya. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa itu dulu itu ya. Berkah aja, Bu ya. Insya Allah. Amin. Nah, Ardana. Siap. Kali ini kita akan bicara tentang KPU. Secara kelembagaan dulu. KPU dulu dong ya. Kalau KPU mah Ibu nih kayaknya. Iya, jadi biasa. Nanti apa ini yang nanti Ardana ingin ketahui lebih jauh, sama juga dengan pemirsa kan. Baik. Apa yang diinginkan, apa yang kemudian nanti bisa memberikan informasi sebetulnya dapurnya penyelenggara pemilu itu seperti apa. Tentu saja lebih banyak kita memang lesson learn dari KPU 2004 tentu saja ya, karena saya waktu itu adalah komisionernya selama 7 tahun. Biasanya sering Ibu Husnul Maria anggota KPU 2002 sampai 2005, 2006. Enggak, saya menjadi anggota KPU itu 2001 sampai 2007. Mulainya 2001. Mulainya dari 2001. Nah, jadi gitu Ardana. Kira-kira kalau Ardana juga nanti kalau Bawaslu nanti Ardana yang harus banyak bicara karena Ardana komisioner Bawaslu di tingkat kota tapi Bu. Ya nggak apa-apa. Tingkat kota kan prakteknya. Iya. Ilmunya betul Bu. Nasional kami tahu dong. Betul ini gitu, di lapangan kan? Tuh jadi tahu betul Bu. Ya, siap. Ya, Baik Bu. Jadi apa nih? Kita bicaranya gimana nih? Iya. Ceritanya. Ini kalau kita bicara demokrasi Bu, dan
kalau saya sih secara pribadi saya nggak mau banget tuh demokrasi dijadiin lip service doang. Itu kayak mahasiswa ya yang ngomong lip service ya. Iya itu dia. Ini karena bawaannya dari UI kali Bu ya, angin-anginnya masih dari situ. Nah, selalu orang berkata bahwa indikator demokrasi itu kita akan lihat di proses pemilu. Dan kalau pemilu pasti kita menunjuknya pada penyelenggara pemilu. Nggak tahu kenapa, padahal orang harus juga berpikir tentang partai politiknya, pesertanya, ya, pesertanya, dan juga masyarakatnya, pemilihnya, masyarakat pemilihnya, dan juga biasanya saya selalu menggunakan terminologi penyandang dana, bandar. Nah itu dia Bu, ternyata kan banyak Bu ya, banyak medianya. Nah media juga. Terakhir kan kita juga bicara tentang ya kalau Bawaslu kampanye lewat media sekarang yang lagi tren, lagi kemarin Pilkada 2020 kan. Orang berpikir akan banyak kampanye di lewat sosmed dan sebagainya. Nah, tadi Ibu udah bicara bahwa di sesi ini kita akan bicara tentang kelembagaan penyelenggara pemilu. Nah, ini terlebih lagi nih Bu pasca 2019, kemudian kemarin aku sih bilang tuh agak maksa sih Bu 2020 ya. Pilkada di era pandemi. Dan akhirnya kita banyak itu loh Bu. Saya nggak tahu ya. Mungkin kita banyak akhirnya mengexcuse, ya nggak sih Bu ya? Iya betul. Walaupun saya udah ngecek di beberapa daerah itu banyak yang ternyata partisipasinya tinggi. Agak aneh juga sih partisipasi tinggi di tengah pandemi. Padahal di awal-awal banyak yang orang frustasi, benar nggak sih ada orang yang memilih gitu ya? Tapi kan ada banyak testimoni juga. Ada yang minta tambahan suara tapi nggak pakai pemilu segala itu. Waduh itu parah Bu. Itu diskusinya di UI itu ya. Baik Bu. Kita bicara KPU. Karena kalau bicara penyelenggara pemilu yang masih tren di kepala orang itu adalah KPU. Walaupun sekarang udah ada Bawaslu, bahkan udah ada DKPP gitu kan. Nah, makanya orang selalu tertuju pada KPU. KPU penyelenggara teknisnya, semua prosedur dia yang buat tahapan-tahapannya, kita bicara tentang siklusnya. Nah, bicara KPU itu kayaknya ribet banget gitu Bu. Ya nggak sih? Jadi mulai menyiapkan regulasinya, membuat tahapannya, sampai pada proses penghitungan akhir itu, sampai pada proses perselisihannya pun itu kan ribet Bu, ya kan? Nah, bisa nggak sih Bu itu dalam siklus 5 tahun itu kemudian bisa teratur gitu, ya kan? Ya walaupun kita kan kalau bicara tentang DPT di proses misalnya sebelum mulai tahapan kita udah mulai mengatur daftar pemilih dan sebagainya. Nah, make sense gak sih Bu itu 5 tahun kita menyiapkan KPU gitu kan. Terlebih lagi kalau setiap periodenya terkadang kebijakan juga mungkin agak beda-beda kali Bu. Regulasinya undang-undangnya berbeda. Nah itu Ibu please Bu ungkap semuanya tentang KPU. Aku jujur aja, secara pribadi saya memang mengapresiasi Ibu di 2004 loh. Aku ikut seleksi Bu ya kemarin ya. Aku tuh sempat ditanya di pemilu mana yang menurut Anda itu baik. Aku langsung penyelenggaranya. Lah hasilnya pun ya walaupun insya Allah halal. Karena halal, nah itu loh Bu ya kan, dan berkah loh Bu. Insya Allah. Karena kotak itu masih kita pakai itu sampai beberapa 13 kali pemilu. Ini kan yang luar biasa. Nah itu Bu, aku pengen kembali walaupun itu ya Ibu udah banyak bicara tentang 2004, tapi kan esensinya itu mungkin publik pemirsa pengen tahu. Silakan Bu. Jadi begini Ardana ya, kalau kita bicara peletakan fondasi, saya biasanya menggunakan terminologi ini. Politik administrasi penyelenggara pemilu. Harus ada politiknya. Karena komisionernya kan rebutan diusulkan oleh pemerintah ya melalui Depdagri gitu ya, Kemendagri, kemudian dipilih oleh fit and proper test oleh Komisi 2 DPR kayak gitu. Jadi kita accountable to parliament dan accountable to answerable, bukan accountable-nya to the people, ke rakyat, pemilih, tapi answerable to parliament dan to presiden di dalam konteks itu. Nah, kalau kita memulai di Indonesia setelah, kalau dulu pemilu
lembaganya kan namanya Bapilu. Masih ingat zamannya Ya. zamannya Orde Baru dulu. Kalau kuliah kan kita bicara tentang Bapilu. Dulu kantor Bapilunya yang di Matraman itu. Ingat itu dulu. Dulu di Matraman situ sebelum pindah kan yang di Diponegoro itu ada kantor Bapilu. Tapi itu lebih ad hoc ya. Memang sekretariatnya itu bisa dikatakan dan di bawah departemen dalam negeri, walaupun banyak sekali dari kementerian yang lain. Jadi ada kayak seperti komisionernya itu dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Keamanan. Dulu ada penerangan. Masih ingat nggak ada Penerangan menteri juga masuk. Makanya waktu saya masuk di 2004 itu banyak sekali pegawai KPU yang dari Departemen Penerangan. Apalagi kemudian Departemen Penerangannya kan dihilangkan. Jadi mereka kemudian nggak punya induk kan. Jadi dia kemudian menjadi pegawainya KPU. Nah, di 99 setelah reformasi kan pemilu tuh. Ya. Komisionernya kan beda. Dulu masih ingat kita selalu bicara, oh undang-undangnya itu seperti nama rokok kan 234 kayak gitu kan diubah dengan 234 kayak gitu kan. Nah, ini juga bukan apa namanya? Kampanye ya. Kita yang tidak terlalu itu not environmentally sound kayak gitu. Yes. Nah, dulu anggota KPU-nya itu peserta pemilu, wakil dari peserta pemilu dan pemerintah. Pemerintah 5 orang, kemudian 48 orang dari peserta pemilu. Tapi Ardana dan pemirsa yang saya hormati dan mudah-mudahan juga dirahmati Allah. Kan kita harus berdoa juga ya. Ini kan harus sedang pandemi, mudah-mudahan teman-teman semua ini juga dijaga oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah gitu ya, diberi kesehatan. Amin. Nah, waktu itu banyak orang yang nggak paham bahwa KPU 99 tidak menandatangani hasil pemilu. Tahu nggak Ardana itu? Waduh, Bu. Enggak. Ini informasinya luar biasa. Enggak, dia tidak disetujui. Karena sebagian besar dari anggota KPU yang dari partai politik itu tidak mendapatkan suara, termasuk ketuanya. Waduh, wah ini politis juga banget ya. Akhirnya yang tanda tangan siapa hasil pemilu? Presiden Habibie. Oke. Ini kan nggak pernah difahami kan. Jadi kalau selalu mengatakan 99, entar dulu. Apa yang dilakukan kayak gitu. Tapi karena itu euforia setelah reformasi, kemudian oposisi menang di dalam pemilu itu, orang sudah take it for granted saja bagaimana detail pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, lembaganya itu bagaimana. Baru kemudian bikin undang-undang baru kan. Kebetulan saya dari 9 anggota KPU itu ada 4 yang ikut menjadi timnya pemerintah untuk drafting undang-undang partai politik pemilu susduk. Jadi saya sendiri, kemudian Profesor Nazarudin Samsudin, Profesor Ramlan Surbakti dan itu Profesor sebelum Ibu Ustadz. direkrut jadi. Belum. Oh, keren banget. Makanya kenapa kita di 2004 itu confidence, kita di 2004 itu punya self esteem karena kitalah yang membuat draft dari undang-undang itu. Kayak gitu. Baru kemudian pada saat kita di 2001 kita menjadi anggota KPU, kita sudah tidak berada di timnya pemerintah. Iya. Karena ya tentu saja dong, walaupun undang-undangnya belum selesai, tapi karena kita tahu, makanya pada saat kalau tadi pertanyaan, pada saat kita masuk ke proses-proses, kita sudah paham kira-kira begitu. Lah kalau tinggal kita mengikuti apakah DPR menyetujui pasal itu atau tidak. Nah di 2004 itu nanti ini satu-satu ya. Kali ini kita akan bicara tentang lembaganya dulu, jadi KPU-nya. Nanti kita akan bicara DPT-nya, kita akan bicara dapil, pembuatan dapil electoral border. Kalau di dalam ilmu politiknya disebut kayak gitu. Ya, jadi kalau di Australia ada lembaga sendiri itu, namanya electoral border. Yang kerjanya cuma ngitung jumlah penduduknya. Ini kayaknya ini dapil ini udah nggak bisa berdiri sendiri nih. Jadi harus digabung dengan tetangganya kayak gitu. Atau dapil ini sudah sangat besar sehingga harus dipecah. Jadi itu ada divisi sendiri atau bukan lembaga? Lembaga. Wow. Otonom. Namanya electoral border. Saya sempat penelitian di Australia kayak gitu, melihat karena saya meneliti tentang politik Australia kan. Jadi saya pergi ke
election border, wawancara dengan itu, oh begitu lah. Nanti kalau kita kan enggak di KPU saja. Kalau Ardana ngajar kan pasti ingat. Wah itu keren banget loh Bu, karena itu kan yang selalu krusial Ayo, Bu setiap pemilu. pergi lah nanti itu jangan yang hari ini kita ngomongin sekarang komisionernya, rekrutmen komisionernya jadi lembaga, tapi nggak apa-apa biar dikasih juga, icip-icip juga ya gitu. Bu, dikasih Gitu ya. apa namanya tester kayak gitu. Atau sebetulnya sudah dikasih clue nanti apa kayak gitu ya. Nah kemudian dengan undang-undang baru itulah kemudian ada rekrutmen KPU yang karena yang di 99 itu kan tidak independen ya. Terus masih ingat nggak anggota KPU jotos-jotosan? Iya Karena sih, minta kursinya, sisa suara itu diberikan kepada partai politik yang nggak dapat kursi. Ingat nggak di 99 waktu itu? Nah ini Bu, ini kan aku mau potong sedikit Bu, karena Nggak kan apa-apa, potong banyak juga nggak apa-apa. nah karena kan ya walaupun ini kemarin di drop lagi kan Bu usulan untuk betul, pemilu berikutnya, betul. dan itu santer lagi Bu akan melibatkan lagi anggota partai menjadi anggota KPU atau anggota penyelenggara yang lainnya. Ya tapi kan melanggar konstitusi itu. Nah, itu kecuali dia, konstitusinya pasalnya diubah. Betul. Padahal kan jadi indikasi memang itu dia akan terganggu Independensinya. Mandiri istilahnya. Jadi kemandiriannya. pasal 22E ayat 5 itu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, walaupun diskusinya dulu kalau kita bilang, oh iya, Ibu Husnul kalau di Komisi 2 kalau saya bilang waktu itu, ini kan K kecil, P kecil, U kecil. Nah, itu kalau orang hukum kan selalu itu penting kayak gitu. Tapi kan secara politik, emang Bapak berani untuk bikin KPU yang lain selain Imam Bonjol? Betul. Iya. Di KPU-nya ya Imam Bonjol itu kan di dalam konteks itu. Tapi kan perdebatan hukum yang ini K-nya kecil, P-nya kecil, U-nya kecil. Makanya sekarang di undang-undangnya disebut penyelenggara pemilu KPU Bawaslu. Makanya saya selalu ngomong Bawaslu cantelannya apa kayak gitu kan di dalam P kecil Bu. Oh ya P kecil itu. Jadi namanya apa? Pemilu Bawaslu jadi apa? Jadi ada pokoknya bisa komisi, ada kan komisi Bawaslu, bukan komisi dong. Badan Pengawas Pemilu, oh ada penyelenggara. Komisi Pemilihan. Tapi kan bukan komisi pemilu. Bukan. Komisi Pemilihan Umum. Bukan. Nah, itu dia. Emang harus dipikirkan juga di Bawaslu-nya nanti akan seperti apa. Nah, Ya nanti kalau kita sudah bicara yang KPU relatif kayak gitu ya, nanti kemudian nanti banyak Ardana nih yang harus bicara ya tentang Bawaslu. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini, untuk demokrasi yang saya tadi katakan di awal kepada seluruh pemirsa, kita bicara tentang the guardian of democracy. Kayak gitu kan? Iya. Nah, jadi di 2004 itu kemudian undang-undangnya dibuat dan sesuai dengan konstitusi penyelenggara pemilunya itu tadi KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ardana tahu nggak? Dulu itu sebetulnya kita masuk ke KPU di 2001 itu kita cuma sendirian di KPU nasional. Karena di 99 atau pemilu zamannya Orde Baru, Bapilu itu kan ad hoc. Masih ingat dulu ada pemilihan PPI. Betul. Panitia pemilihan tingkat 1 daerah tingkat 1 provinsi. Panitia pemilihan daerah tingkat 2 kabupaten kota. Di 2004 kan nggak ada. Iya. Nah. Di 99 ada. Masih ya PPI ini ada. Karena mereka tidak punya lembaga di tingkat provinsi kabupaten kota yang tetap. Itu KPU 2004 yang bentuk. Januari 2003. Waktu itu kan perdebatan nih di pleno. Apa harus dibentuk sekarang atau nungguin undang-undang? Saya bilang nungguin undang-undang baru kapan? Betul. Jadi sekretariat KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu dibentuk oleh KPU 2004 sebelum komisionernya ada. Luar biasa itu. Karena itu antisipasi kan kalau kayak yang tadi dikatakan oleh ada ini sudah sampai 2002, kita kan 2004 harus ada pemilu. Betul. Ini gimana nih lembaga di provinsi nih? Akhirnya Januari 2003
kita bentuklah itu ke daerah-daerah. Jadi rumahnya dulu Ibu siapin. Rumahnya, sekretariatnya. Sekretariatnya. Ya memang dulu itu selalu ada rekrutmen. Saya masih ingat itu. Setiap kali rakor nasional keluar dari komisioner KPU, Ibu Husnul, itu sekretariatnya harus diganti. Ingat gak? Kayaknya sampai penyakit sampai sekarang ya. Sampai sekarang Bu, sampai sekarang. Jadi kalau saya bicara saya katakan, emangnya komisioner nanti kalau diganti Anda pasti dapat yang baik? Kan enggak. Enggak ada garansi. Ya bisa ada yang lebih baik, ada yang enggak. Tapi kan enggak ada garansi. Betul. Nah, Bapak Sekjen, Bapak Sekretariat, tolong, kan biasanya ini birokrat terbiasa dengan bos satu. Tahu-tahu bosnya 5 di provinsi. Nah, Tahu-tahu bosnya 5 di kabupaten kota. Sekarang beda lagi ya. Paling tinggi berapa sekarang bosnya? 7 ya? Ada 7 Bu. Ada yang 7 kan, yang jumlah penduduknya kayak di Jawa Barat, kayak gitu, Jawa komisionernya Barat, DKI 7, DKI juga 7. Jadi kita dulu ngomongnya selalu kayak gitu. Jadi nggak ada, kecuali memang sudah parah, maka kita ya sudah, kita minta ganti ke pemerintah daerahnya masing-masing. Dan seringkali kan disebutkan, oh ini KPU cuma mendapatkan pegawai buangan, ingat nggak? Betul Bu. Bawaslu juga ya? Bawaslu sama Bu. Nah itu, jadi ada problema. Bahkan sampai sekarang itu di Bawaslu pun juga seperti itu, jadi hubungan antara kesekretariatan dengan komisioner. Iya betul. Nah itu. Nah mungkin kalau Bawaslu karena baru ya, utamanya di kabupaten kota, ini memang harus belajar dari yang sudah mapan ya hubungan-hubungan. Tapi kira-kira apa sih Bu itu? Enggak, kalau saya ya, this is part of lesson learned. Jadi nggak ada yang instan. Ya, KPU berkali-kali kita sekjen misalnya, oh iya kita punya 3 calon, kita yang menentukan, nggak taunya enggak. Kita punya 3 calon, yang nentuin tetap Mendagri. Jadi kita cuma memilih 3 calon, yang menentukan Mendagri dulu kan. Dan kayak pernah gitu. ada kasus memulangkan ya? Ya, kita ada yang kasus dipulangkan juga ada ya. Bawaslu juga ada sih, Bu. Tapi kita dulu lebih banyak menerima sebetulnya. Karena selalu prinsip saya kayak gitu. Itu kan tergantung kita yang pemimpin. Kalau komisionernya bener-bener bismillah, bener-bener taat kepada aturan, walaupun mindsetnya berbeda, itu kita, apalagi kita dosen-dosen ya. Jadi 9 anggota KPU dulu zamannya saya itu banyak dosennya. Tapi sebelum ini ada yang penting nih, rekrutmen anggota. Iya kan? Betul Bu. Nah bicara rekrutmen, aku gimana aja dulu itu? yang pancing Ibu. Pernah yang ikut ya, tapi nggak lolos. Alhamdulillah lolos di Bawaslu. Iya Bu. Nah bicara rekrutmen ya kan. Kalau di Ibu itu di tingkat nasional 2024 itu kan agak berbeda dengan yang kemudian setelahnya ya kan? Ya bukan agak berbeda, sangat total, berbeda, sangat berbeda. berbeda. Jadi ya kalau bicara film-film barat, kalau ada sesuatu proyek pemerintah gitu kan untuk menangani kasus atau apapun ya kan, itu biasanya memang negara itu mencari orang-orang yang memang ahlinya kan gitu kan, mengundang mereka, kemudian mereka harus memapar ini yang aku akan lakukan dan sebagainya. Artinya proses rekrutmen itu dilakukan oleh negara dengan cara langsung mencari orang-orang yang berbakat. Nah, mencari orang ini banyak Bu sebenarnya konsep rekrutmen yang orang nggak tahu. Mencari itu artinya negara itu yang harus aktif. Dan kita punya instrumen itu kan Bu. Sangat punya. Nah itu. Nah kan kemudian belakangan proses rekrutmen itu ya itu kayak buka. Mencari pekerjaan. Ya. Kayak buruh ya. Seleksinya harus ngantri ya kan Bu, buka ini dan sebagainya sampai akhirnya itu harus mobilisasi dukungan dan sebagainya. Ini yang menurut saya itu agak ini. Dan kemudian di tingkat kota dan bahkan provinsi pun itu jadi akhirnya tersentralisasi lagi proses itunya. Nah, bagaimana menurut Ibu? Jadi dulu zamannya bukan ideal ya, paling tidak. Ya paling tidak akan pengalaman. baik lah. Oke. Lesson learned. Lesson learned. Jadi negara ini punya pengalaman dan itu pengalaman itu harus kita bagi. Dan keberhasilannya seperti apa ya mari kita lihat kayak gitu ya. Ujiannya di kita. Jadi di 2004 itu saya nggak mendaftar. Nah, tuh. Jadi waktu itu saya ini dong tiap hari yang kita dulu kan bahasanya ada bukan untuk riak ya, tapi gini, orang-orang yang menjadi anggota KPU itu emang orang-orang yang sudah bisa media daring, sudah terbiasa dengan di media kayak gitu, aktivis, dosen yang kayak gitu kan. Jadi kita dulu tidak mendaftar,
Tapi jadi lucu sih, hari-hari terakhir saya itu ditelepon. Jadi Mendagri DDN ya gitu ya. Dulu Mendagri membentuk tim kecil. Isinya profesor-profesor dari berbagai kampus, UGM, UI, profesor siapa tuh yang dari UGM kok yang sudah meninggal, lupa saya namanya. Iswanda. Bukan Diswanda, temennya satu lagi Pak. Siapa satunya lagi? Jadi lupa. Nah juga yang dari UI juga udah meninggal dari sosiologi. Saya waktu itu ketua program pasca sarjana ilmu politik dan ilmu hubungan internasional, jadi relatif gagah ya. Luar biasa. Itu gagah walaupun suka nggak dilihat gitu karena perempuan kayak gitu kan, tapi relatif gagah gitu. Ketua program pasca sarjana ilmu politik dan ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia, dan kau mahasiswaku. Tahun berapa kamu masuk? 2001 Bu. Ya itu kan persis. Itu kemudian saya jadi anggota KPU kan. Di awal-awal itu Februari atau Maret gitu kita jadi anggota KPU. Tapi prosesnya kan sejak 2000. Nah ditelepon mau jadi anggota KPU, Bismillah insya Allah. Tapi yang bapak dari UGM sama yang sosiologi itu bilang, Bu Husnul, saya masukkan ya namanya untuk salah satu calon anggota KPU. Sambil merinding loh Bu itu. Ya. Artinya begitu negara mengapresiasi orang-orang yang punya. Makanya 21 orang yang dibawa ke DPR itu kan nggak main-main kayak gitu kan ya. Betul. Jadi walaupun tetap pada akhirnya fit and proper test dan harus di voting. Jadi diterimanya juga dengan voting, tapi nggak apa-apa karena dari nomor 1 sampai nomor 21 itu siapapun yang jadi insya Allah baik semua. Terbaik. Jadi jangan kemudian oh iya dia kan sudah saya taruh di nomor 14, kok kenapa nomor 14 yang nggak boleh. Jadi yang namanya tim itu menyerahkan kepada DPR siapapun yang kepilih itu jangan ada kekecewaan karena memang sudah memenuhi syarat yang ada di dalam peraturan pemenang gitu ya Bu ya. Cuma tinggal rezekinya. Setuju. Qadarullah yang mana gitu, rezekinya siapa kayak gitu ya, itu sudah urusan yang di atas yang menggerakkan gitu. Yang berikutnya lagi, pakai enggak kita mesti lobby ke partai itu dia Bu. Enggak ada itu kita. Ya mungkin di antara, tapi pada saat yang sama waktu pengalaman saya tidak melakukan itu. Ya Allah Bu. Gitu ya. Efeknya luar biasa. Terus kapan kita menulis visi misi dan makalah di DPR-nya pada saat fit and proper test, bukan di Kemdagri-nya, cuma kita kasih kalau begitu, kalau mau tolong bikin makalah. Satu dibawa ke DPR, kemudian satunya lagi diserahkan ke Komisi 2 DPR. Baru kemudian pandangan umum setelah fit and proper test kan rakyat ngasih masukan dan sebagainya yang kayak gitu. Relatif fair di dalam konteks ini. Dan alhamdulillah waktu itu saya bukan yang nomor 11 loh ya votingnya, nomor 8. Kayaknya kalau sekarang kita nomor 21 kan ya. Ternyata nggak bisa ditekuk-tekuk kayak gitu kan. Jadi nomor 8. Yang nomor 11 sebetulnya double. Sama vote-nya 21. Saya masih ingat itu waktu itu. Perempuan sama satu lagi dosen dari UNER. Terus lucu karena kan kita mengikuti ya. Masih ingat ya Bu yang 21 orang itu ya? Semuanya enggak, tapi ada sih yang datang kemudian naruh pada fit and proper test, naruh senjata di atas meja. Juga ada yang kayak gitu-gitu. Lucu deh kayak gitu kan. Terus kemudian perempuan terus katanya itu perempuannya dari nomor 1 sampai 10 cuma 1, kayaknya ditambahin lagi itu perempuan kayak gitu. Jadi voting yang kedua kayaknya pertama 20, yang keduanya jadi 21 atau kayak gitulah. Seingat saya, tapi bisa dicek sih sebetulnya di Komisi 2 di 2001 ya. 2001 atau ya 2001 atau 2000 kayak gitu ya waktu itu, akhir 2000. Fit and proper testnya, karena kita Maret itu sudah jadi anggota KPU, Maret, Februari atau Maret kita sudah menjadi anggota KPU kayak gitu. Nah waktu kita jadi anggota KPU nggak punya kan yang namanya kantor di provinsi, padahal kan nasional tetap mandiri.
Jadi kan harus punya kantor sampai tingkat kabupaten kota. Nah, itu perdebatan terus selain kita mempersiapkan apa saja tahapan, kita mempersiapkan bagaimana nanti dapil, kita mempersiapkan semuanya kita persiapkan. Jadi itu Ibu langsung permanen ya tingkat kota ya, Bu ya? Jadi Januari 2003. Ya karena konstitusi tadi. Konstitusi. Ya. Terus baru di Maret atau setelah ada undang-undangnya di Maret, bulan Maret, ya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, ya. Karena undang-undang pemilunya sudah nomor 31 tahun 2002 Desember itu sudah ada. Makanya kita sudah bisa melakukan berbagai macam. Setelah itu bikin tahapan, bikin jadwal, bikin macam-macam itu. Nah, pertama kali kita punya DPD. Iya, saya ingat itu. DPD di pemilu Ibu. Pertama kali apa lagi? Pemilu presiden pastinya. Iya. Jadi the first direct presidential election in this country itu 2004. Dan itu sebetulnya suksesi pergantian pemerintahan melalui pemilu tanpa setetes darah yang tercecer. Padahal banyak itu 2004 lah. Padahal banyak orang yang duga itu berdarah-darah gitu katanya. Oh semuanya kan. Dulu kan jenderal-jenderal kan pemilu akan berdarah-darah. Pemilu jadi jenderal tentara habis itu. Buat KPU pastinya ya. Atau ya kita udah biasa kali ya. Jadi dosen kayak gitu ya. Jadi ngelihat dosen ilmu politik lagi kayak gitu kan. Makanya saya itu selalu mengatakan Ardana, untuk menjadi KPU nasional itu salah satu persyaratannya itu punya apa namanya latar belakang ilmu politik dan ilmu hukum. Nah, ilmu politik dan ilmu hukum. Belakangan banyak yang nggak itu juga, Bu. Terus kemudian ada yang mengatakan, oh nggak perlu, oh kita perlu ilmu ekonomi, enggak itu tukang aja. Kita perlu IT, enggak itu tukang aja. Tapi bukan kemudian saya menghina ilmu ekonomi dan ilmu ini ya, tapi maksudnya menerjemahkan kedaulatan rakyat, menerjemahkan demokrasi, civil and political liberties, kayak gitu kan, hak memilih dan sebagainya, itu kan membutuhkan ilmu yang luas di belakang cuma terminologi hak memilih, kayak gitu kan. Betul. Itu kan nggak cuma sekedar menanam jagung di kebun kita sehingga latar belakang ilmu pertanian kayak gitu kan. Itulah Bu. Jadi ujungnya kalau legitimasi itu kan panjang ceritanya, Bu. Sangat filosofis. Ya, kenapa ilmu hukum dan ilmu politik ya itu karena kalau hukum saja kan nggak pernah belajar partai politik apa. Nah itu dia Bu. Pemilu apa kayak gitu ya, bukan nggak pernah belajar. Maksudnya kurikulumnya kan nggak seperti kalau kita di ilmu politik. Hanya ada di ilmu politik belajar sistem pemilu. Sistem pemilu, kepartaian banyak sekali dan yang lain-lain kan, demokrasi, kelembagaan dan sebagainya yang seperti kan ada kan kita lembaga kekuatan politik kan ada kan mata kuliah judulnya kekuatan politik kayak gitu ya. Nah jadi di situ baru kemudian kita menjadi anggota KPU. Dari 9 itu kan yang politik saya, Prof. Nazar, Prof. Ramlan, Bu Falina, Anas. Terus Pak Rusadi itu politik hukum. Betul. Jadi ada hukumnya, tapi dia politik juga, ada politik hukum. Kemudian Hamid Awaludin hukum. Kemudian Pak Dan Dimara itu administrasi negara. Kemudian Pak Mulyana itu hukum dan kriminologi. Betul. Jadi ada hukum dan politik sebenarnya. Ada administrasi negara kan juga seperti birokrasi dan sebagainya, lebih ke arah politik kan kalau administrasi negara. Boleh dibilang itu ansih dari kampus semua kan Bu ya? Kalau belakangan sih kan saya nggak tahu ya Bu. Iya. Anas saja ya nggak kampus, tapi Anas kemudian kan dia menjadi dosen di PT IKA. Dia dosen juga. PT IKA. Jadi pegawai negerinya Anas Urbaningrum itu di PT IKA. Nah itu dia, artinya background mereka memang dosen ilmuwan. Kalau lihat belakangan di trennya Bu ya, saya kan juga selain ini saya juga mengamati. Sepertinya di kekomisioneran sekarang itu ada plotting kayak di kementerian kita Bu. Jadi ada pembagian ada pembagiannya, pos yang ini harus datangnya dari sini, yang ini harusnya datangnya dari sini ya itu kan. Nah kemudian setelah mereka terpilih baru mereka kemudian mencari-cari, saya juga dosen ini loh kayak gitu kan. Jadi bukan ilmuannya dulu gitu loh. Iya ini. Betul gitu. Ya jadi kalau kita lihat seperti itu sebetulnya rekrutmen yang tadi. Terus kita bicara rekrutmen aja dulu ya. Okay. Jadi rekrutmen provinsi gimana? Nah, kemudian kita punya undang-undang, kita bentuk
kita sebelum undang-undang diputus tapi kita sudah tahu pasalnya, maka kita bentuk kantor KPU di provinsi dan kantor KPU di kabupaten kota. Terus isinya gimana? SDM-nya. Ya udah kan kita percaya kepada pemerintah daerah. Kita kan membangun yang namanya kepercayaan ya. Jadi trust itu harus dibangun. Betul. Jadi kalau kita membangun kepercayaan, orang agak sulit mau memanipulasi. Iya. Kalau kita diberi kepercayaan, kita harusnya amanah. Kayak gitu kan, kayak gitu ya. Ini juga penting waktu itu rekrutmennya apa? Kita serahkan pemerintah daerah. KPU cuma minta 10. Terus kita juga sampaikan karena waktu itu ada di undang-undang itu ada pasal 65, ingat nggak bahwa gender, ada isu gender. Betul, keadilan gender ya, dengan 30% kuota perempuan kita punya keputusan di KPU untuk KPU provinsi kabupaten kota juga minimal 30% walaupun tidak semuanya. Iya. Nah, jadi karena ada yang 10 itu laki semua. Iya Bu. Artinya perspektif gendernya juga harus dikedepankan. Nah, jadi 10 orang itulah yang kemudian kita KPU pusat melakukan fit and proper test. Jadi kita datang ke daerah, kita bagi provinsi ini siapa dengan siapa. Tapi itu banyak cerita juga. Misalnya saya dan Anas Urbaningrum waktu itu kita mau ke Manado dan Ternate. Itu pesawat saya 2 kali bisa landing di Manado. Anas itu sampai 3 kali pesawatnya nggak landing. Akhirnya Anas balik ke Makassar, ke rumahnya Ardana. ke Makassar, dia sampai di Makassar, Mbak saya tidak bisa ke Manado, jadi saya persilakan Mbak Khusnul untuk fit and proper test sendiri kayak gitu ya di Manado itu. Dari Manado saya berangkat ke Ternate dan tetap nggak bisa ketemu Anas karena situasi waktu itu angin dan sebagainya sehingga tidak bisa landing di itu banyak sekali. Ada tim sel juga Bu di kabupaten kota dan di provinsi waktu itu. Fit and proper testnya nggak ada, pakai tim sel mereka, tapi kayaknya tim kayak di Jakarta deh. Jadi bukan melakukan pendaftaran yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak di Jakarta, tapi yang kita terserah daerah kayak gitu ya. Kita percaya daerah akan mencari, kita punya kriteria seperti ini dan ini. Makanya kenapa saya lebih memfokuskan KPU nasional ya. Jadi KPU provinsi kabupaten kota kadang-kadang karena dia lebih implementatif kan. Artinya kalau desentralisasi dong Bu rekrutmennya ya. Jadi gini loh, di satu sisi kita bicara tentang desentralisasi negara ini, tapi kita kelakuan kita senangnya sentralisasi, kan nggak konsisten kayak gitu loh ya. Jadi kita juga harus memberi kepercayaan kepada daerah kayak gitu kan, sehingga sebetulnya itu kan membagi tanggung jawab. Betul. Kalau mereka salah kan kita tunjuk hidung. Enak tau jadinya kayak gitu, dibagi kesalahannya. Lu loh yang salah, bukan gue loh yang salah kayak gitu kan. Jadi kita terima. Nggak ada dari 10 anggota 10 nama-nama itu yang kemudian secara jadi kita berhusnudzon. Namanya kan Husnul Maria. Jadi harus husnudzon. Nah, jadi gitu. Terus kalau saya titip-titip yang lain, awas lu ya, jangan sampai yang perempuan nggak diangkat. Saya itu sampai minder head nota gara-gara perempuannya afirmasi kayak gitu. Terus yang paling seru itu untuk Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu Pak Ramlan kan yang ke Jawa Tengah. Ada perempuan master ilmu politik kayak gitu ya. Malah nggak dimasukkan. Waduh. Saya bilang gimana ini kayak gitu kan? Ini ilmu politik nggak dimasukkan. Jadi voting kayak gitu kan? Voting. Waktu voting belum ketahuan hasilnya ini. Pak Ramlan, Ibu Khusnul, nanti ini kalau diterima jadi ada 3 anggota KPU-nya perempuan. Kenapa? Terus dia bilang, ya saya kan gampang. Sebentar Pak Ramlan, kayak bilang gitu ya. Coba kita cek. Di sana 4 anggota KPU-nya laki-laki. Di sana 4 anggota KPU-nya laki-laki. 4 anggota KPU-nya laki-laki. 4 anggota KPU-nya laki-laki. 5 anggota KPU-nya laki-laki yang sudah kita putuskan kayak gitu ya. Karena nggak ada perempuannya, berarti kan 5. NTT itu kayak itu nggak ada. Memangnya ada garansi yang 4 itu bisa kerja? Betul. Nggak ada.
Jadi sama. Tapi ini anak memiliki ilmu. Dia master S1, S2 ilmu politik, dosen di Undip. Dan akhirnya jadi ketua kan? Wow. Jadi ketua, dan sekarang dia sudah selesai doktornya, disertasinya tentang pebotoh. Tahu nggak pebotoh apa? Bobotoh ya, kayak di jalan. Penyuap itu, suap pemilu dalam pemilu. Oh. Di Jawa Tengah dalam pilkada. Oh iya. Jadi ada, makanya kalau yang selalu mengatakan, oh ini money Ini politik. berani banget loh Bu. Disertasinya keren Ilmu banget. politik. Ya. Disebutin nggak ini? Dr. Fitriani. Bu Ketua Fitri, KPU. saya salut loh, Ketua ya. KPU Jawa Tengah akhirnya. Dan saya selalu kayak gitu, udah diem kan. Bapak-bapak kan diem. Wah, kalau ngomongin perempuan susah nih kalau ngadepin Bu Kusnul nih, katanya kayak gitu. Saya bilang, memang yang 4 anggota KPU laki-laki itu bisa bekerja. Iya, Bukan bisa ada garansi pasti bisa bekerja. Nggak ada juga. Nah itu dia Bu. Jadi Kita itu walaupun sudah punya titel dan sebagainya, seringkali masih tidak. Iya, padahal itu sebenarnya bukan bicara afirmasi loh Bu. Bukan. Kapasitas. Udah kapasitas. Kualitasnya keren. Iya, gitu betul. kan. Wah. Jadi kayak gitu. Nah, siapa yang memilih di tingkat kabupaten, kota, provinsi? Jadi 10-nya dari Pemda, kemudian diserahkan ke provinsi, kayak gitu. Nah, tapi kan sama aja kalau terjadi kong kali kong. Ya, di dalam satu sistem akan selalu ada. Selalu. Tapi sejauh mana kemudian kita Kontrol. bisa Iya. mengontrol itu? Kan kayak gitu kan? Betul. Memimpin. Iya. Jadi kan memimpin. Masih ingat kalau raker kayak gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak itu sampai sekarang katanya masih ingat itu kalau Bu Kusnul ngomong pada saat raker. Jangan sekali-kali ibu-ibu, bapak-bapak memindah-mindahkan suara rakyat. Makanya kita kredonya masih dipakai sampai sekarang kan? Suara rakyat aman sampai di Jakarta, kan ada kan? Menjaga suara rakyat. Itu kan ininya kita di 2004 dulu yang bikin kan masih dipakai gitu. 2004 pemilu 2004 memang beda. Kayak gitu. Kita dulu kan begitu kan. Nah, kembali lagi Bu ke model rekrutmennya 2004 dan kemudian setelah itu ya. Ini kan tadi Ibu udah mulai bahwa ini tidak sekedar administrasi kalau bicara tentang KPU, tapi ada politik administrasi, termasuk dimulai dari proses rekrutmen tadi. Loh, kamu tahu teorinya? Itu teori ilmu politik tahun 70-an. Salah satu manipulasi dari penyelenggaraan pemilu itu adalah rekrutmen kayak KPU, Bawaslu. Nah, itu teori ilmu politik di 70-an untuk negara-negara otoriter yang mengaku demokratis. Nah, seleksi kemudian di DPR. Ini kan banyak yang kemudian orang bicara tentang KPU, Bawaslu dan siapapun itu karena mereka lahirnya di ruang Komisi 2. Itu bisa jadi mereka sebenarnya itu tersandra. Nah, sehingga itu akan mengganggu kemandirian tadi dan lain-lainnya. Nah, idealnya itu akan seperti apa, Bu? Nah, jadi kalau kita lihat misalnya ya dari 11 kan sebelumnya yang 2 mundur. 9 anggota KPU ini itu orang yang nothing tulus. Nah, Bahkan kita ya waktu DPR tidak untuk sebelum Pilpres gitu ya. Kita itu di depan Komisi 2 waktu RDP mengatakan kita siap mundur. Ya. Kalau kemudian seperti ini kita siap mundur. Itu yang namanya pimpinan Komisi 2, jangan Pak Nazar. Saya siap mundur juga, jangan Bu. Akhirnya bukan tambah mundur, tambah diperpanjang. Makanya kita berhentinya kan di 2007. Betul. Jadi 2001 sampai 2007 kita, bukan karena itu. tidak sedikit Bu, saya jujur aja saya ada menerima informasi juga ya bahwa dalam proses misalnya fit and proper test di Komisi 2 itu ya sudah ada misalnya plotting-plottingan atau pesan-pesan tertentu dan seperti itu. Kan mereka melakukan itu dengan pasti adalah, saya menjagokan dia, saya menjagokan. Ya itu kan ya ada lah. Tapi yang jelas dari sekian anggota yang terpilih, kan kita tidak melakukan lobby-lobby seperti yang terjadi model-model sekarang kayak gitu ya, ketakutan. Bahasa saya dulu gini, rezeki saya itu sudah dicatat di atas. Kalau itu rezeki saya untuk menjadi anggota KPU, Anda dapatkan dengan cara halal pun tanpa harus melakukan lobby, tanpa, ya pada saat kita fit and proper test itu
kita bisa menjawab dengan baik, kita bisa memberikan aura bahwa kita punya kemampuan, kita bisa menjelaskan. Self esteem itu tadi. Betul. Dan akhirnya kita juga tidak merasa kita berhutang budi. Betul. Ya. Yang pada saat pemilu, makanya kita kan sering kan dibilang ini anggota KPU keras kepala ya. Makanya pada saat menentukan dapil, alokasi kursi itu alot. Tapi jangan salah, Ardana. Ini pembelajaran juga untuk komisioner yang sekarang. Ya. Dalam undang-undang yang kita bikin dulu itu gitu, ikut drafting gitu ya, ikut drafting. Jadi bukan yang bikin banget ya, ikut membuat draft. Itu nggak ada yang namanya pasal mengatakan anggota KPU berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan, nggak ada. Tapi karena kita faham legitimasi, kita faham penghargaan kepada parlemen, karena yang saya sebutkan tadi answerable to parlemen dan answerable to presiden. Kita itu sangat sering yang namanya menyampaikan itu di Komisi 2, menyampaikan itu kepada presiden dulu dari Gus Dur, kemudian Megawati. Pada saat kita diangkat masih Gus Dur, kemudian kan dekretnya Gus Dur termasuk mau membubarkan KPU. Salah satunya kan dekretnya itu membubarkan KPU. Terus kemudian diganti Megawati. Kita juga sampaikan karena kita harus answerable kepada presiden dan answerable kepada pimpinan DPR. KPU pun kan harus dikonsultasikan ke DPR, Bu ya? Enggak. Serius. Kita dulu semuanya itu ada pasal. Pasal kalau kita berdoa kan ada pasal apa itu yang bukan doa, itu doa sapu jagat. Ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di pasal-pasal undang-undang zamannya yang 2004 itu ada pasal sapu jagatnya. Apa? Dapil ini diputuskan oleh KPU. Ini pasal ini diputuskan oleh KPU. Alokasi ini diputuskan oleh KPU. Kita dulu sangat-sangat powerful. Keren banget. Keren banget. Mungkin mereka mikirnya kita pasti bisa mikir. Padahal kan itu setengah mati kiri kanannya bikin dapil. Itu dapil itu 2004 mulainya. Luar biasa, Bu. Berantem di pleno KPU. Jadi memang gitu. Ininya jadi ada. Ya? Jadi nggak ada misalnya KPU harus konsultasi walaupun diputuskan oleh KPU tapi KPU konsultasi. Kemudian walaupun diputuskan oleh KPU punya yang namanya exhibition. Jadi public hearing. Jadi public kan hearing, iya. Iya, jadi waktu itu dapil-dapil itu KPU provinsi dia bikin dapilnya, dapil kabupaten kota. Ya, silahkan itu kemudian dibuka ke publik untuk dikritisi. Dapil provinsi silahkan tetap terbuka ya, Bu, terbuka. Kita sangat terbuka di dalam konteks terbuka itu transparan ya, tapi bukan telanjang. Iya. Jadi, beda ya. Oke. Karena ada LSM maunya dia duduk di meja saya membuka semua file saya kayak gitu kan. Dibilang itu transparan. Informasi yang dikecualikan. Iya kan, negara kan ini kan lembaga negara kayak gitu ya. Betul. Jadi harus hati-hati mana yang memang itu adalah untuk kemaslahatan bangsa, dia harus transparan. Tapi ada sesuatu yang memang tidak semuanya harus. Tapi kita answerable, tetap kita sampaikan kepada pimpinan DPR, kita sampaikan kepada presiden kayak gitu ya. Jadi sebelum kejadian yang luar biasa. Jadi menarik kan? Menarik banget. Jadi semakin memperlihatkan perbedaan dari sisi rekrutmen tadi. Jadi nggak ada itu kemudian kita dites apa yang harus main-main olahraga itu. Iya. Terus harus daftar. Tapi lucu, sebelum selesai lucu. Jadi waktu di 2000 untuk pemilu 2009 kan 2007 saya selesai. Habis itu saya mendapatkan scholarship ya, namanya apa ya, parliamentary fellow di Australia untuk research selama 8 bulan ke Victoria University di Australia gitu ya. Soalnya kan udah burn out kepala, jadi saya harus pergi dari Indonesia waktu itu. Jadi saya pergi ke. Tapi bukannya refreshing, malah belajar lagi. Leadership ya, belajar dong. Kita kan belajar sampai kapanpun. Nah, lucu, media kan udah scrutiny kita habis. Kemudian dari 9 anggota KPU kan ada 2 yang ikut mendaftar di pemilu berikutnya. Oke. Saya enggak. Ibu nggak ikut ya waktu itu? Saya nggak daftar. Gini loh.
sudah 7 tahun menjadi anggota KPU. Saya tahu bagaimana susahnya menjadi anggota KPU kayak gitu ya. Dan kita sudah letakkan fondasi dari penyelenggaraan pemilu kayak gitu. Ya sudah. Dan mekanisme rekrutmennya udah bukan lagi seperti yang Ibu waktu Harus daftar kan. Saya kan ngecek ini siapa ini. Masa sih Ibu harus daftar gitu loh. Siapa ini tim selnya. Tim selnya. Ada nggak yang political scientist? Ada yang nggak paham? Iya. Ya enggak lah. Dan saya mengatakan it is enough. It is enough kayak gitu kan. Terus tapi media lain dong ditulis. Nama ibu ini ada, nama bapak ini ada. Yang tidak ada hanya nama Husnul Maria. Loh kan emang nggak daftar. Itu level Kompas loh. Bukan level yang ecek-ecek loh. Halaman pertama. Yang kayak gitu-gitu itu. Bikin opini banget. Makanya kadang-kadang itu media-media memang ya begitu. Tapi sekarang kan ada kontestasi media ya. Kita sekarang punya media sosial dan kita punya YouTube. Jadi ikuti terus diskusi kita tentang the guardian of democracy. Nanti yang detail tentang Bawaslu. Insya Allah. Saya Ibu Ardana, kalau orang Makassar apa nyebutnya? Orang Bugis. Daeng, Bu. Daeng keren kayak gitu ya. Daeng. Nah, itu hebatnya di Makassar, Bu. Jadi tidak membedakan penamaan itu dari gender, dari perempuan dan laki-laki. Makanya kok biasanya Daeng kalau saya nyebut ini Profesor Rias Rasid, saya bilang Daeng kayak gitu. Ya Daeng Profesor Rias Rasid. Ada Mas. Tapi Mas itu juga tidak, Mbak itu tidak menunjukkan dia lebih tua, enggak. Jadi anak kecil pun bisa kita panggil Mbak. Itu penghargaan di dalam konteks itu. Siap. Jadi tergantung di dalam. Menarik kan? Nah nanti kita lanjutkan dengan tahapan ya. Kita ngomongin DPT, kita ngomongin IT KPU, kita bicara tentang kampanye, dan kemudian nanti kita akan bicara juga tentang Bawaslu, bagaimana skrutini, apakah Bawaslu ini dibubarkan atau diganti menjadi peradilan pemilu kayak gitu kan, untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya pikir kayak gitu ya, Mbak Ardana. Kan diskusi kita ini Daeng Ardana. Agak risih kalau Ibu panggil Daeng saya. Guru saya, ibu saya, pokoknya semua yang saya banggakan, hormati dan ditambahin semuanya. Dong, saya yang beli anaknya. Oh iya. Ibuku ini yang juga membeli dalam arti kutip. Itu ya karena itu budaya di sana. Terlalu mirip bapaknya jadi harus dijual. Ada aja. Nah, jadi ini bicara pemilu kan Bu ya. Ini orang tuh baru selesai pemilu mau bicara pemilu lagi. Jadi kayaknya bicara pemilu tidak akan pernah habis-habis, dan saya kira bagi selama kita mengikuti demokrasi dan demokrasinya pasti ada pemilu ya akan ada terus. Jadi pemirsa, publik dan semuanya yang selalu Ardana mau menutup atau kembali? Ibu dong yang menutup. Saya akan selalu menemani Ibu insya Allah kalau ada insya Allah sehat, ada waktu, pastinya insya Allah bersama Ibu. Jadi demikian pemirsa, insya Allah program ini adalah di dalam kerangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita sebagai orang yang pernah di lembaga penyelenggara pemilu, mudah-mudahan pembelajaran lesson learned kita ini untuk kebaikan bangsa dan negara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.